Tak terukur kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kita patut bersyukur. Kasih Tuhan tanpa syarat, kasih Tuhan yang terbesar, yang melimpah dalam kehidupan kita. Saat ini kita datang untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari buka hati kita lebar-lebar untuk lawatan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, Kau telah mati gantikan diriku. Amin. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih Tuhan atas setiap kita. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan. Amin. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Benar ya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan, kami sembah. Tiada Allah lain seperti Engkau. Karena begitu besar kasih setia-Mu. Saat ini kami mendengarkan renungan, mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, yang meneguhkan hati kami, yang mengajarkan kami, yang mengubahkan pola pikir kami serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai yang diminta adalah pertobatan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Yesaya 30, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 18. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Yesaya 30, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 18. Sebab itu, beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel.
Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam setiap generasi, umat Allah mengalami ketegangan antara keinginan untuk mengatur hidupnya sendiri dan panggilan Allah untuk tunduk pada pemerintahannya. Sejak kejatuhan manusia pertama di dalam dosa, kecenderungan hati manusia adalah menjauh dari Allah dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Yesaya 30 ayatnya yang ke-12 sampai 18 merupakan sebuah teguran ilahi terhadap bangsa Israel yang dengan keras kepala menolak bimbingan Tuhan dan lebih memilih Mesir dengan kekuatan politiknya yang besar saat itu sebagai tempat perlindungan mereka, bukan Allah. Namun di tengah hukuman yang disampaikan oleh Tuhan, tersimpan pula janji kasih karunia, tawaran pertobatan, dan janji pengampunan. Disinilah kita belajar bahwa pengampunan bukan hasil dari usaha kita, tetapi merupakan anugerah Allah saja. Pasal 30 dari kitab Yesaya ditulis dalam konteks ancaman kekuasaan Asyur yang mendekat ke Yehuda. Namun alih-alih berpaling kepada Tuhan dan mempercayai penyertaannya, bangsa Yehuda memilih membuat perjanjian politik dengan Mesir. Mereka lebih percaya pada kekuatan militer manusia daripada Allah yang telah menuntut mereka keluar dari Mesir. Di sini kita melihat akar dari pemberontakan rohani. Kepercayaan pada diri sendiri dan ciptaan, bukan kepada pencipta. Yesaya menuliskan di dalam ayatnya yang ke-12, oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka Tuhan akan membiarkan kehancuran mereka datang. Seperti apa? Pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Di ayat 13-nya. Manusia dalam natur berdosanya terus-menerus menolak kedaulatan Allah dan memilih jalannya sendiri. Inilah yang disebut dengan kerusakan total atau total depravity. Manusia tanpa anugerah Allah tidak mampu memilih yang benar. Namun dalam ayat-ayat selanjutnya, terutama ayat 15 dan 18, kita melihat kasih karunia Allah yang tidak terduga. Allah menyatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan. Namun mereka menolak. Ayat 15 menyikapkan inti dari tawaran ilahi, bukan perjanjian politik atau kekuatan militer, tetapi pertobatan. Allah memanggil umatnya untuk kembali kepadanya, karena hanya dalam pengakuan dan iman, keselamatan sejati ditemukan. Namun umat itu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Di sini kita melihat refleksi dari natur kita sendiri.
hati yang berkeinginan untuk menjadi raja atas hidup kita sendiri. Manusia setelah jatuh dalam dosa tidak hanya mengalami kerusakan moral, tetapi juga kerusakan arah. Kita tidak lagi hidup untuk Allah, tetapi untuk diri sendiri. Namun kerajaan Allah datang dengan tawaran yang agung, pengampunan, bukan sebagai hasil usaha kita, melainkan anugerah Allah saja. Di balik penghakiman, Yesaya menyampaikan pesan pengharapan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, di ayat 18. Ini adalah Allah yang tidak hanya berdaulat, tetapi juga penuh kasih. Allah yang menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang dipilih-Nya, bukan karena sesuatu yang baik dalam diri mereka, tetapi semata karena kehendak-Nya yang murah hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pertobatan sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab bukan sekedar merasa bersalah, tetapi perubahan arah secara total. Bertobat berarti berbalik. Dalam Yesaya 30, pertobatan tidak hanya dipahami sebagai tindakan menyesali dosa, tetapi sebagai tindakan kembali kepada kerajaan dan kedaulatan Allah. Ini mencerminkan prinsip soli deo gloria. Hidup diarahkan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Allah tidak memanggil kita untuk memperbaiki diri terlebih dahulu, baru kemudian kita menerima pengampunan. Sebaliknya, Ia memanggil kita untuk mengakui bahwa kita tidak mampu dan bahwa kita membutuhkan Sang Raja. Pada saat kita mengakui dosa, kita dibebaskan dari belenggu terhadap diri sendiri dan dipulihkan untuk hidup bagi orang lain. Ini disebut dengan sanctification, di mana pertobatan dan pembaruan adalah proses yang melibatkan kematian terhadap dosa, lalu hidup dalam kebenaran melalui kuasa Roh Kudus. Dalam Kristus, pengampunan yang dijanjikan ini menjadi kenyataan. Pengampunan adalah karya penebusan. Di kayu salib, Allah sendiri membayar harga dosa agar kita bisa dibebaskan dari penjara egosentrisme, berfokus pada diri sendiri, dan kemudian kita dapat hidup dalam kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Apa maknanya bagi kita hari ini? Dalam dunia yang mendorong kita untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri, Injil memanggil kita untuk mati terhadap diri sendiri dan hidup bagi Allah. Setiap hari kita dipanggil untuk bertobat dari kecenderungan hidup bagi ambisi pribadi, dan kita kembali kepada ketaatan terhadap kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesaya 30 ayat 12 sampai dengan 18 mengajarkan bahwa satu-satunya jalan keluar dari kekacauan hidup bukanlah dalam lari ke tempat perlindungan palsu, tetapi dalam kembali kepada Tuhan. Yang diminta adalah pertobatan, dan itu bukan beban, melainkan suatu undangan menuju kelegaan dan kemerdekaan sejati. Pengampunan bukan sekedar penghapusan kesalahan, tetapi transformasi hidup secara menyeluruh. Dan di sana, dalam pengakuan yang sederhana dan hati yang remuk, Sang Raja berdiri menanti, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengampuni. Karena Ia tahu yang diminta bukan kekuatan, tetapi pertobatan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pada hari ini di mana kami masih dapat membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan mengatakan kepada kami untuk kami berbalik dari jalan kami yang sesat dan bukan mengandalkan kemampuan kami pada kekuatan kami sendiri atau kekuatan orang lain. Oleh karena itu kami mohon ampunan Tuhan untuk saat-saat di mana kami tidak mengandalkan Tuhan dalam apa yang kami hadapi, tetapi kami mengandalkan orang lain atau kami mengandalkan kemampuan kami sendiri. Biarlah hikmat yang dari Roh Kudus menerangi jalan kami, sehingga kami dapat membedakan mana yang baik, benar, dan berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Biarlah kami juga dapat terus mengandalkan Tuhan di dalam segala apa yang kami hadapi, sebab hanya Padamu-lah kami tenang, hanya Padamu-lah kami aman. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tetap menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.